Shalom. Shalom, baik. Shalom juga yang ada di Zoom buat pagi hari ini. Siap kita memuji Tuhan buat pagi ini? Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Allah kami. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami datang bersekutu dengan-Mu. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Allah kuatku. Ya Tuhan, Kau gunung batu kami. Hey, Perlindunganku, Kaulah sumber kemenanganku. iya ya, tantangan boleh ada ya dalam kehidupan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang Oh hanya Kau Tuhan. Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, Berlaksa. di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Kami gak pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku Oh Tuhan, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. kuat tangan-Mu Tuhan. Perlindunganku, Kaulah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan Hanya Kau Tuhan, kekuatan setiap kami. Oh, kita katakan lagi ya. Oh, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Yes. Sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Ya. Amin ya, kita gak akan izinkan ketakutan itu ada dalam setiap hidup kita. Karena kita memiliki iman di dalam Tuhan. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan kita. Oh. Yes. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini.
itu Tuhan dalam kehidupan kami. Kekuatan yang daripada Tuhan itu yang membuat kami terus percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kami. Tangan kuat-Mu yang memegang setiap hidup kami Tuhan. Membuat kami semakin terpesona Tuhan. Ku percaya Kau selalu sertaku saat kami sendiri. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat-Mu, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Kau yang memegang setiap hidup kami Tuhan. Kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Banyak pergumulan setiap kami Tuhan, tapi karena kekuatan yang daripada-Mu, itu yang membuat kami selalu bersukacita Tuhan. Badai boleh datang, tapi kasih-Mu, kesetiaan-Mu tak pernah berhenti Tuhan. Engkau mengangkat kami, Engkau menuntun kami, Engkau menyertai Tuhan.
bawa ke hadapan-Mu. Kami berharap penuh kepada-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, kesetiaan-Mu besar bagi kami, Allahku.
Kami katakan kami percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau katakan sekali, Yesus tetap Yesus, selamanya hanya Yesus. Oh, kami mau seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Tuhan, yang melayang, yang menghadapi badai, yang tidak takut dengan adanya badai. Oh, kami aman bersamamu Tuhan, kami aman bersamamu. Kami percaya, kami aman bersamamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya, kami percaya. Oh, kami aman bersamamu. Oh, kami mau kuatkan dan teguhkan hati kami. Kami mau bersandar kepada firman-Mu Tuhan. Kami mau berpegang kepada ketetapan-Mu Tuhan. Oh, kami percaya bersamamu kami mampu. Kami akan melewati, kami akan melompati setiap tembok-tembok yang menghalangi perjalanan kami. Oh, haleluya. Oh, dan kami percaya musuh-musuh gemetar, musuh-musuh akan gemetar, karena Kau bersama kami Tuhan. Oh, haleluya. Kami percaya. Ini yang mengatakan kami percaya. Kami percaya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Makasih Tuhan. Oh, kasih-Mu kepada haleluya. Oh, oh. Kami percaya di dalam Engkau kami aman Tuhan. Di dalam Engkau ada kekuatan. Di dalam Engkau ada pengharapan. Kami mau tanggalkan segala kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kami. Dan kami mengarahkan mata kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau lah kekuatan kami. Seperti firman-Mu berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ia berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak pernah menjadi lesu. Kami percaya itu yang kami alami dalam Engkau Tuhan. Dan biar hari-hari ini Tuhan Kau terus berbicara kepada kami Tuhan. Biar hari-hari ini kami menjadi orang-orang yang terus berbicara kepada Engkau Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang intim dengan Engkau Tuhan. Yang terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Berkomunikasi. Berbicara. Lewat Roh Kudus yang sudah Kau berikan kepada kami. Karena kami mau menjadi orang-orang yang bijaksana di hadapan Kau Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang bangkit. Kami orang-orang yang bangun. Urapi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan dengan Roh-Mu. Bila jiwa kami melimpah Tuhan. Jiwa kami melimpah dengan ucapan syukur. Hati kami penuh dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan siang hari ini. Kau yang berkata-kata kepada kami Tuhan siang hari ini Tuhan.
Lewat firman ini Tuhan Kau berbicara. Karena kami percaya firman-Mu lah kekuatan kami Tuhan. Kota benteng kami Tuhan. Mujizat terjadi ketika kami mempercayai firman-Mu sebagai kebenaran yang hidup dan menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Biarlah kami semua mengalami kelimpahan urapan Roh Kudus saat ini Tuhan. Kami mengalami kelimpahan urapan itu Bapa. Sehingga kami mampu untuk terus berkata-kata menaikkan syukur kami kepada Engkau. Kami mampu memberikan kekuatan, kami mampu meneguhkan seorang akan yang lain Tuhan. Kan di hari-hari ini kami harus saling mengingatkan dan meneguhkan seorang dengan yang lain Tuhan. Itu pakai setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami siap untuk mendengar firman-Mu demi nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Ya, selamat pagi. Ya, saya harap tidak bosan kalau hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ya, ya puji nama Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu diberkati Tuhan hari-hari ini? Sebelah kiri saya diberkati Tuhan hari-hari ini? Di tengah diberkati Tuhan, amin? Wah, kurang kencang. Satu aja yang diberkati. Sebelah kanan saya? Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita adalah orang yang diberkati. Amin. Sekalipun berkat tidak berbicara materi, tapi saya percaya bahwa berkat Tuhan dilimpahkan kepada kita semua. Ya, saya percaya ya ini musim libur, ya. Tapi saya lihat saudara lengkap semua ya, banyak hadir. Saya percaya ya semuanya karena semuanya mengalami kelimpahan. Amin. Mengalami sukacita, amin. Amin. Ya. Ya, mungkin di hari-hari ini ya banyak lagi banyak dibicarakan, didiskusikan tentang situasi ekonomi ya. Ya, mungkin sebagian melihat berita tentang bagaimana Amerika Serikat menaikkan tarif 32% untuk setiap barang impor. Ya. Dan tentunya itu akan membuat imbas kepada semua negara ya yang mengalami dampak kenaikan pajak ya. Pajak impornya ya, termasuk Indonesia. Indonesia mengalami kenaikan 32% ya. Dan banyak spekulasi, ya saya bukan ahli ekonomi, saya cuma nonton, ya saya cuma mendengar di YouTube bagaimana mereka mengulas, wah bisa terjadi yang namanya PHK massal. Kenapa bisa terjadi massal? Karena ya banyak di bangsa kita produksinya masih bergantung kepada Amerika. Salah satunya adalah tekstil, salah satunya adalah yang kita pakai, alas kaki katanya. Kalau sampai Amerika menarikkan tarif ya, yang sudah berlaku 32%, maka kemungkinan ya akan terjadi yang namanya inflasi ya, kemungkinan nggak mampu beli ya, sehingga mengurangi produksi, dan kalau sudah mengurangi produksi berarti mengurangi jumlah pekerja dan akan terjadi namanya PHK massal. Nah, ketika Bapak Ibu mendengar hal seperti itu, apa yang Bapak Ibu renungkan? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Takut, gelisah, gentar, khawatir, atau bagaimana? Atau enggak mendengar beritanya ya? Kayaknya cuma saya yang dengar beritanya. Kalau belum dengar berarti saya sampaikan ke saudara bahwa itu terjadi. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, apakah kita waspada boleh, tapi kita boleh nggak kita takut? Boleh nggak kita akan jadi gelisah? Ya karena semua orang gelisah, ya. Para pengusaha gelisah. Wah bagaimana nih? Ya. Mulai berpikir keras, mereka mulai berpikir, wah bagaimana? Ya. Tapi saya percaya bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang dalam Tuhan sudah dilatih untuk mengalami itu, amin. Amin.
kita sudah dilatih bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan. Ya. Ya. Artinya bahwa seandainya memang terjadi, ya, situasi sulit itu terjadi di bangsa kita, ya. Seandainya terjadi memang nanti PHK massal terjadi di mana-mana, inflasi naik begitu berlipat ganda. Mungkin tahun depan kita nggak bisa lagi beli sepatu baru karena harganya sudah mahal. Mungkin tahun depan kita nggak bisa beli baju karena harganya 4 kali lipat naik. Ya. Ya, jangan-jangan Natal nanti kita nggak bisa beli baju karena mungkin sudah naik harganya, gitu. Atau nggak bisa lagi beli sepatu. Tapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan sedang dilatih untuk apa? Belajar apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Coba bisa katakan dulu kanan kirinya. Engkau sedang dilatih untuk mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Ya, karena ya situasi itu bisa terjadi, ya. Ya kemarin waktu saat teduh, kami saat teduh, wah ada yang cerita omsetnya menurun gitu ya, nggak sesuai target. Sudah 2 bulan omsetnya menurun. Wah, ya saya bilang memang ya bukan satu orang aja, semuanya mengalami itu. Gitu. Tapi seperti lagu tadi dikatakan bahwa Tuhanlah apa? Perlindunganku, tempat kita percaya. Ya. Kalau bangsa Israel saja gitu ya, bagaimana ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan jagai mereka. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang tidak taat, orang yang suka memberontak, tapi Tuhan menjagai mereka. Bahkan dikatakan sepatu yang mereka pakai dan pakaian yang mereka pakai tidak pernah lapuk selama 40 tahun, bayangin. Ada yang punya baju selama 40 tahun? Nah kemarin tuh ada baju Marimas harga 30 juta. Ada yang punya baju Marimas tahun 95? 95 dihargai 30 juta. Bangsa Israel sepatu ya, pakaiannya itu 40 tahun enggak rusak-rusak. Ya. Nah, kita percaya ya seandainya terjadi ya baju nanti naik 4 kali lipat dan kita enggak bisa beli, ya kita bersyukur baju kita dibuat Tuhan awet sampai 50 tahun ke depan. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut, amin. Tidak alasan untuk kita khawatir. Ya. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Kalau minggu lalu saya sampaikan tentang bahwa akan ada mengapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran, karena memang kita akan menghadapi yang namanya pencobaan. Ya, akhirnya muncul berita 32% dan itu membuat marah semua bangsa, membuat marah bangsa termasuk Indonesia, ya. Negara-negara Eropa marah gitu ya. Wah itu gila Trump ya, gak beres gitu ya. Mulai mencaci, wah marah gitu. Tapi kembali lagi bahwa kita adalah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Kita orang yang bernaung dalam kepak sayapnya Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan menjaga kita, dan Tuhan akan buat kita memiliki hikmat. Amin. Ya, ini yang kita sedang berdoa untuk kita diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk kita bisa mengerjakan hal yang mungkin menurut orang lain tidak berguna, tapi ketika kita mengerjakannya itu mendatangkan berkat bagi kita. Amin. Amin. Oke. Kita akan dengar firman Tuhan dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ya. Oke. Ya, sudah dapat semua? Yang sudah dapat bisa katakan amin. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Ya, saya akan bacakan ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu sekalian bisa membacakan ayat yang genapnya. Oke, saya baca. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur.
Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, ini judul perikopnya tentang perkawinan di Kana. Ya, memang biasanya khotbah ini tentang pernikahan ya. Tapi hari ini ya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ya, saya beri tema mengalami mukjizat kelimpahan. Ya, saya percaya bahwa kelimpahan adalah bagian kita, amin. Ya, kelimpahan jangan selalu konotasinya adalah duit. Ya, berkat, bicara jasmani, tapi saya percaya bahwa kelimpahan menyangkut semuanya. Ya, oke. Di sini, ya kalau kita membaca di sini pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Ya, itu kan pada hari ketiga, artinya bahwa sebelumnya ini memang perjalanan pelayanan Yesus pada awal-awal. Ya, sebelumnya Yesus di Betania, ya Betania beberapa hari, dan dari Betania Yesus ke Galilea. Makanya dikatakan pada apa? Pada hari ketiga, artinya Yesus sudah 3 hari pada waktu itu. Ya, pada acara pernikahan itu sudah hari ketiga mereka di situ, dan kebetulan Ibu Yesus juga di situ, dan kebetulan juga mungkin lagi acara pernikahan, sehingga Yesus katakan bahwa Yesus diundang oleh yang punya acara untuk hadir dalam acara pernikahan itu. Ya. Dan yang kita baca tadi, rupanya pesta tidak berlangsung dengan lancar, ada masalah. Ya, masalahnya apa? Kekurangan anggur. Ya, ya kalau di Indonesia nggak berlaku ini ya, karena bukan tradisi kita. Tapi ini di Israel ya. Kekurangan anggur. Jadi ya kalau itu sebuah itu menandakan sebuah kehormatan lah ketika seorang itu bisa menyiapkan anggur bagi tamu-tamunya. Ya, karena memang anggur menandakan sebuah sukacita, kegembiraan. Ya. Sebuah pesta dikatakan berhasil ketika mereka mampu memberikan anggur. Ya, ini bukan anggur yang buat orang jadi mabuk ya. Ya, anggur. Ya, anggur memang yang sarinya itu ya. Nah, ketika kekurangan anggur, ya, terus Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Ya, terus Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku? Ya, waktuku belum tiba. Ya. Tapi Ibu Yesus, ya Maria katakan, apa yang dikatakan oleh Yesus, lakukan itu. Ya. Dan tadi akhirnya Yesus menyuruh pelayan-pelayan untuk memenuhi tempayan-tempayan yang biasanya tempat untuk membasuh kaki, ya. Itu diisi dengan air, ya. Ya, diisi penuh, ya. Terus disuruh cedok, ya. Dikasih kepada pemimpin pesta. Nah, Bapak sekalian Tuhan, di sini saya ingin sampaikan, mari kita lihat di sini bahwa bagaimana supaya kita bisa mengalami kelimpahan dalam hidup kita. Ya. Saya percaya ini yang diharapkan oleh semua orang, mengalami kelimpahan. Ada di sini yang ingin mengalami kesulitan? Tidak ada ya. Pasti semuanya ingin mengalami kalau bisa kelimpahan. Ya. Mengalami ya hidup tuh kalau bisa jangan ada ngalami susah. Ya.
Ada yang mau hidupnya tidak mau susah, tidak mengalami kesusahan? Ada? Ada? Jangan ya, karena saudara nanti menjadi orang-orang gampangan kalau saudara nggak pernah mengalami yang namanya kesusahan. Hidup itu harus dilatih dengan kesusahan. Karena dengan saudara menjadi orang yang, ketika kesusahan itu melatih kita menjadi orang yang kuat. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, bagaimana supaya umat Tuhan, kita jemaat Tuhan boleh mengalami mukjizat kelimpahan ini? Ya. Dari Yohanes pasal 2, ya, ayat 1 sampai 11 ini di perkawinan Kana ini, ya kita akan belajar bagaimana mereka bisa mengalami kelimpahan. Ya. Mereka mengalami kekurangan, tapi akhirnya mereka mengalami kelimpahan. Mereka mengalami mukjizat di situ. Ya. Ya. Dan khotbah ini saya siapkan bukan karena kita sedang menghadapi yang namanya resesi ekonomi global untuk menghibur Bapak Ibu, bukan. Ya. Bukan khotbah hiburan supaya Bapak Ibu wah tenang gitu ya. Nanti ngalami situasi krisis, mengalami inflasi, tenang. Enggak. Ya. Tapi saya percaya bahwa ini yang Tuhan inginkan. Bahwa setiap kita orang percaya itu harus mengalami kelimpahan dalam situasi apapun, amin. Ya. Nah, di sini bagaimana supaya kita mengalami kelimpahan itu? Ya, kita lihat ayat pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ya, mari kita lihat di situ di mana Yesus berada pada hari itu? Di mana? Di acara pernikahan. Sedangkan di pernikahan itu sedang ada apa? Persoalan, ada masalah, mereka kekurangan anggur. Nah, Bapak sekalian Tuhan, yang saya dapat sampaikan di sini adalah seringkali kita harus belajar percaya bahwa situasi sulit, keadaan yang mungkin tidak enak, itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tapi yang harus kita pegang, kita percaya bahwa situasi apapun, kondisi apapun, ya, yang mungkin membuat kita sesak, membuat kita sulit, membuat kita mungkin takut, percayalah ketika Yesus hadir di tengah-tengah kita, ketika Yesus hadir dalam hidup kita, maka itu akan merubah segalanya. Ada amin. Kehadiran Yesus itu akan mengubah segalanya. Bayangkan seandainya pesta ini yang diundang cuma ibu Yesus dan Yesus tidak hadir di pesta itu dan mereka kehabisan anggur. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini enggak ditulis Bapak Ibu. Karena apa? Mereka kebingungan. Nah, ya. Jadi mukjizat kelimpahan itu terjadi bila ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Ya, saya saksikan di Komsel bagaimana Tuhan menolong kami ya. Minggu lalu juga saya sampaikan bagaimana Tuhan menolong kami. Gitu ya. Kenapa? Kenapa pertolongan Tuhan sepertinya kok tepat pada waktunya? Karena ketika Tuhan hadir memang semuanya Tuhan bikin beres. Ketika Tuhan di tengah-tengah kita, maka Tuhan membereskan segala sesuatunya. Amin. Amin. Jadi penting sekali kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya. Pesta di Kana, ya, persoalan di pesta di Kana ini menjadi selesai karena ada Yesus di situ. Karena Yesus hadir di situ. Ya. Persoalan selesai. Bayangkan kalau seandainya Yesus gak ada. Yang ada cuma ibu Yesus. Mungkin persoalannya gak selesai. Anggur sebegitu banyak dapatnya dari mana? Ya. Dapatnya dari mana? Masih ingat Yesus memberi makan 5.000 orang? Dengan apa? 5 roti, 2 ikan.
Dikatakan murid-murid bilang suruh mereka pergi ke desa-desa. Tapi Yesus bilang katakan, kamulah yang memberi makan. Ya. Kehadiran Yesus dalam hidup kita menyelesaikan segala persoalan-persoalan dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara, terus belajar percaya kalau ada persoalan, wah saya ya tenang aja. Kenapa? Karena setiap ada Yesus hadir dalam hidup kita, maka persoalan-persoalan saya pasti saya teratasi. Katakan amin. Amin. Saya ngalami sendiri Bapak Ibu. Saya mengalami. Saya berani katakan jika saya mengalaminya. Banyak persoalan yang saya hadapi. Banyak tantangan yang saya hadapi. Tapi ketika Yesus saya alami dalam hidup saya, kehadirannya saya rasakan dalam saya, persoalan-persoalan itu bisa saya hadapi. Persoalan-persoalan itu bisa saya selesaikan. Terakhir saya mengurusi pekerjaan ya cukup banyak kerjaannya, dan enggak cuma saya sendiri tapi saya yang mengkoordinir pekerjaan itu. Ya artinya semuanya dibebankan kepada saya, mereka taunya beres. Ya secara apa ya, mungkin enggak enak gitu ya, karena ya, saya sendiri yang menanggung semuanya, mengurusi itu, sedangkan mungkin orang-orang yang ikut dengan saya itu cuma terima beres. Pokoknya mereka cuma kasih unitnya terima beres gitu. Segala resiko saya yang tanggung. Tapi luar biasanya ketika Tuhan hadir, ketika Yesus hadir dalam hidup saya, Tuhan menolong, Tuhan menyelesaikan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Amin. Jadi hari ini kalau ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu yang mungkin kok sepertinya kok rumit banget ya, susah banget ya, undang Yesus hadir dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Izinkan Yesus ada di tengah-tengah hidup saudara. Maka dia akan menyelesaikan semua persoalan dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi persoalan mukjizat akan terjadi ya. Mukjizat kelimpahan akan terjadi ketika Yesus hadir di tengah kita, di antara kita. Ya. Yang kedua, ya. Kita baca ayat 11, ya kita lompat dulu ayat 11. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai apa? Yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perhatikan di situ, itu mujizat yang keberapa? Yang keberapa? Artinya sebelumnya belum pernah ada. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Ya. Coba kita pikirkan, ini Yesus belum pernah membuat mukjizat. Artinya Yesus melakukan perjalanan dari Betania ya. Di Betania Yesus belum membuat mukjizat. Ya. Dan akhirnya ketika Yesus sampai di Galilea, itu pun dikatakan waktuku belum tiba, kata Yesus. Mau apa engkau daripadaku, waktuku belum tiba. Ketika saya renungkan ini luar biasa. Maria dan pelayan-pelayan ini belum pernah melihat Yesus membuat mukjizat, tapi dikatakan ketika isilah tempayan-tempayan ini dengan air dan mereka nurut. Mereka sudah kenal Yesus, mungkin tahu Yesus siapa. Anak Yusuf, kerjaannya apa? Bikin mebel, ya, bikin pintu rumah, mungkin bikin rangka rumah. Taunya itu. Tiba-tiba dia nyuruh, kami punya masalah, anggur kami habis, ya. Terus ibu Yesus bilang apa? Nanti apapun yang dikatakannya kerjakan, jangan nolak.
Yang perlu kita renungkan di sini adalah Maria, Ibu Yesus dan pelayan-pelayan ini belum pernah melihat Yesus membuat mukjizat. Tapi apa? Mereka apa? Mereka apa? Mereka mau dengar dan percaya. Jadi untuk mengalami mukjizat Tuhan, engkau harus dengar dan percaya. Walaupun belum apa? Melihat. Susah loh Bapak Ibu. Belum pernah ngalamin, kita suruh percaya itu susah. Gitu ya. Hanya orang-orang yang memiliki, yang ada Yesusnya dalam hatinya yang bisa melakukan itu. Amin. Amin. Hanya orang-orang yang di hatinya ada Yesus yang bisa melakukan itu. Dia mampu percaya sekalipun dia belum melihat. Dan ini dialami oleh Maria, Ibu Yesus dan pelayan ini. Kita baca ya. Kita baca supaya enggak salah ya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Padahal mereka belum pernah melihat mukjizat, Yesus membuat mukjizat. Tapi mereka mau dengar dan mempercayai perkataan Yesus. Tangkap baik-baik Bapak Ibu. Mendengar dan mempercayai perkataan Yesus. Kau akan mengalami mukjizat kelimpahan dalam hidupmu. Ada amin? Dengar dan percayai perkataan Yesus. Sekalipun kau belum melihat. Sekalipun mungkin gelap, engkau meraba apa ini yang saya lakukan. Kita berpikir, waduh, aku seperti perahu yang terombang-ambing, gak tahu harus kemana arahnya. Tapi hari ini Tuhan berkata, dengar dan percayai perkataan Yesus, maka engkau akan mengalami mukjizat kelimpahan dalam hidupmu. Ya. Ada amin? Ada di sini yang belum pernah mengalami mukjizat? Belum pernah mengalami mukjizat, belum pernah melihat mukjizat dengan mata kepalanya sendiri. Masih hanya kata orang. Hari ini Tuhan berbicara kepada saudara. Belajar percaya ya, perkataan Yesus. Engkau akan mengalami mukjizat itu. Amin. Ya. Selanjutnya kita baca ayat yang ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ya, jadi akhirnya Yesus bilang, ya sudah, mana isi tempayan-tempayan ini dengan air ya, sampai penuh. Ya, kemudian cedok dan bawa ya. Ambil dan bawa ke pemimpin pesta. Ya. Ketika kita ingin mengalami mukjizat kelimpahan dalam hidup kita, yang ketiga yang kita lakukan adalah belajar melakukan apa yang kita percaya itu. Amin. Seperti pelayan ini. Ya. Dia nggak cuma dengar dan percaya. Tapi ketika dikatakan ambil air, dia segera ambil dan penuhi itu tempayan-tempayan itu.
Saya mau tanya, ketika mereka mengambil air dan memenuhi tempayan itu dengan air, apakah air itu sudah berubah jadi anggur? Hah? Sudah berubah jadi anggur? Sedikit yang bilang belum. Kira-kira sudah jadi anggur belum? Sudah jadi anggur belum? Setuju belum ya? Belum. Masih air? Air bisa. Warnanya apa airnya? Bening lah ya. Supaya nama air putih bening gitu ya. Kalau keruh itu air mahakam. Ya kayak gini sudah. Seperti ini airnya. Bening. Ya. Belum terjadi mukjizat. Tapi kita lihat bagaimana pelayan-pelayan ini. Karena dia sudah mendengar dan dia percaya apa yang Yesus katakan, dia melakukannya. Dia kerjakan itu, dia ambil air, ya. Karena apa? Krisis ini harus diselesaikan, masalah ini harus diselesaikan, maka dia lakukan, dia ambil air, dipenuhi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Jadi Bapak sekalian Tuhan, kalau kau ingin mengalami mukjizat, mengalami kelimpahan dalam hidupmu, ya, jangan cuma yang dengar dan percaya. Belajar, lakukan, bertindak. Amin. Waktu di Komsel kami sharing-sharing, ya waktu itu cuma ada 4 orang, kami sharing tentang, ya artinya belajar bertindak, belajar berbicara kepada, mulai belajar berkomunikasi dengan Roh Kudus. Ya karena ini penting Bapak Ibu Tuhan, berkomunikasi dengan Roh Kudus, berkata-kata dengan Roh Kudus, minta tuntunan Roh Kudus. Ya, saya bagikan bagaimana Tuhan menolong saya memulai usaha, semuanya usaha dari nol. Ya. Semua usaha dari nol dan tidak punya pengalaman. Semua pekerjaan yang saya kerjakan, saya tidak pernah punya pengalaman. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Ya. Lewat doa. Ya. Saya bertanya kepada Roh Kudus, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang saya lakukan? Ya. Bahkan pekerjaan yang saya kerjakan hari ini, ya saksinya banyak. Bagaimana saya memulai pekerjaan ini. Saya belajar berkata-kata kepada Tuhan. Saya tanya kepada Tuhan, apa yang saya lakukan Tuhan? Dan Tuhan menunjukkan arah. Tuhan menunjukkan jalan, apa yang saya lakukan? Saya kerjakan. Saya menceritakannya tidak untuk membanggakan diri. Ya. Saya memulai usaha bisnis transportasi ini dengan 1 mobil. Dengan 1 mobil. Dan ketika saya mulai belajar mengandalkan Tuhan, saya belajar berkomunikasi dengan Tuhan, saya berharap kepada Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan. Tuhan tambah-tambahkan, Tuhan tambah-tambahkan. Ya. Saya nggak sebut jumlahnya berapa, tapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan tolong, amin. Tuhan akan selesaikan masalahmu. Tuhan akan tolong, karena Tuhan peduli kepada kita, amin. Tuhan tidak, saya sangat percaya sekali bahwa ketika kita mulai bergaul karib dengan Tuhan, kita mulai berkomunikasi, kita mulai bersekutu dengan Roh Kudus, kita mulai berkata-kata dengan Roh Kudus. Ketika ada masalah Tuhan katakan, kamu urus sendiri masalahmu ya. Saya percaya enggak. Tuhan hadir. Tuhan ada bersama-sama kita. Amin. Jadi yang ketiga adalah kau belajar lakukan apa yang sudah kau dengar dan percaya itu. Maka kau akan mengalami mukjizat kelimpahan dalam hidupmu. Ya. Yang berikutnya, ya, kita baca ayat 8 dan 9. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya. Yang ketiga, yang
4 ya. Untuk mengalami mujizat itulah ya, mujizat terjadi ya. Mujizat kelimpahan terjadi adalah ketika ketaatan kita itu sampai kepada tingkat kesempurnaan. Artinya kita menjadi orang yang begitu taat kepada Tuhan. Nah, ini saya mau coba tanya kepada Bapak Ibu. Ketika pelayan tadi ya, kapan kira-kira air itu berubah jadi anggur? Pada waktu kapan? Pada waktu dituang, di tempayan, pada waktu dicedok, dibawa kepada pemimpin pesta, atau waktu kapan? Ada yang tahu? Hah? Ketika dicedok. Ya. Coba Bapak Ibu, coba baca baik-baik ya. Coba baca baik-baik. Kira-kira kapan mujizat itu terjadi? Pada waktu air itu dibawa, diisi ke tempayan, atau ketika dicedok? Ya. Ya, yang dicedok, yang mulai di sana katanya percaya dicedok ya. Yang lain abstain. Hah? Ya? Setelah apa? Ya, ketika apa dikecap. Karena warnanya putih Bapak Ibu. Jangan dipikirin air itu, ketika air itu ditumpah warnanya jadi merah anggur. Mungkin selama ini bayangan kita air itu ditumpah warnanya jadi anggur ya. Ada yang begitu? Mungkin bayangan Bapak Ibu begitu ya. Air berubah jadi anggur itu adalah ketika air biasa ditumpah di tempayan, ya kan, dicedok gitu kan, airnya berubah jadi anggur, ketahuan bahwa itu air sudah berubah jadi anggur. Jadi mujizat itu terjadilah ketika pelayan itu taat, ya, dia bawa. Ingat, itu adalah mujizat yang pertama kali dibuat oleh Yesus. Belum pernah ada sebelumnya. Tapi pelayan-pelayan mau bawa itu kepada siapa? Pemimpin pesta. Bayangin, masih putih Bapak Ibu airnya, belum berubah jadi merah. Kira-kira ketar-ketir nggak kalau Bapak Ibu bawa itu? Hah? Ketar-ketir nggak? Ini air putih loh. Ketar-ketir nggak? Taruhannya ada loh Bapak Ibu. Taruhannya ada. Ketika dikecap itu bukan anggur, taruhannya ada. Konsekuensinya ada. Betul nggak? Betul nggak? Konsekuensinya ada. Tapi pelayan-pelayan ini dengan percayanya, dengan yakinnya bahwa air yang dari tempayan itu yang digayung tadi itu, ya, walaupun kelihatannya masih air biasa, masih putih dilihatnya, masih putih kok belum berubah jadi merah ya, kok belum berubah jadi merah ya, kapan berubahnya ya? Bahkan ketika dikasih sama pemimpin pestanya belum berubah jadi merah. Tapi ketika dikecap, rasanya berubah jadi apa? Jadi anggur. Ketaatan kita akan membawa kepada mukjizat itu. Amin. Kan Bapak Ibu, mari kita belajar taat kepada firman yang sudah kita percayai. Kalau mungkin kau sudah mendengar, kau sudah lakukan, belum ada terjadi sesuatu, belajar kau taat kepada Tuhan. Dan percayalah mujizat itu akan terjadi. Amin. Amin. Sama pelayan tadi dia, waduh, bawa ini masih putih, masih putih, masih putih. Mungkin waktu ketika pemimpin pesta itu mulai ngerasain, wah berdebar, pasti berdebar kencang dadanya. Bagaimana ketika dia ngerasain ini air apa yang kamu bawa? Bayangin. Air apa kamu bawa ini? Tapi ketika dirasa, dikecap, wah, ini air yang luar, ini anggur yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Dikatakan pemimpin, biasanya kalau orang pesta, anggur yang baik-baik dulu dikasih, ya. Kalau sudah yang baik-baik habis baru ampasnya, mungkin yang ampas-ampas sisanya ada apa namanya? Yang ada biasanya kalau saringan tuh ada ampasnya lah, kayak kopi itu ada ampasnya itu, yang sudah tercampur dengan ampas sampai dikasih. Tapi dikatakan
hari ini, baru ini dikatakan, pesta. Anggurnya dari awal sampai akhir yang terbaik diberikan. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Yesus yang melakukannya. Dan Tuhan bisa melakukan terhadap hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan akan melakukannya atas hidup saudara dan saya. Tapi ketika saudara belajar untuk taat, memiliki ketaatan penuh. Walaupun ketika engkau mulai sudah percaya, tapi belum melihat, belum ada mukjizat. Rekening di bank saya masih kosong. Wah. Padahal sudah dapat janji Tuhan ini, bahwa kita akan diberkati Tuhan. Ya, anggap dapat janji Tuhan. Ketika dicek rekening, wah masih kosong. Saya pernah ngalami itu Bapak Ibu, alami. Ya, waktu itu masih di gereja di Haleluya, kami masih tinggal di Perjuangan. Ya kami waktu itu masih punya, ada anak-anak dari desa, kami tampung. Satu ketika kami tidak punya uang. Uang itu ya berapa ribu lah untuk persembahan, dan setelah persembahan sudah nggak ada. Nggak ada uang. Ya. Karena memang ya waktu itu ya uang itu pasti ya awal-awal bulan habis, karena memang banyak yang tinggal di rumah kami waktu itu, ada sekitar berapa ya, kami lima orang, ya 5 orang, dan betul habis, nggak ada uang gitu. Tapi apa terjadi? Ya pulang itu pasti pulang nggak ada uang, nggak ada, ya sebelumnya itu cari koin untuk beli lauk lah ya, ngumpulin koin 50, 100 gitu ya, 500 gitu. Dan ketika pulang, ya, saya sedang tidak khotbah ya, saya nggak khotbah. Kalau saya khotbah mungkin, wah wajar ya khotbah dikasih amplop gitu kan. Saya nggak khotbah, dan waktu itu juga belum dipercayakan untuk khotbah terus gitu ya. Pulang, ya pulang biasa gitu ya. Tiba-tiba ada orang menyalamin kami gitu ya, amplop, ya kami nggak tahu, nggak tahu apa gitu ya. Tapi kayaknya berkat sih gitu, percaya. Ya. Nah, ketika kami buka, ya rupanya berkat gitu ya. Saya percaya itu mukjizat, bagian daripada mukjizat yang kami alami. Ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu ngalami, aduh nggak ada uang di rekening lagi nih gitu ya. Ya kalau anak saya itu selalu bilang, Pak uang di rekening udah nggak bisa ditarik, tinggal 50.000 transfer. Nggak bisa ditarik, udah saldonya minus. Mari kita belajar percayai Tuhan. Amin. Belajar taat ketika engkau sudah percaya dan melakukannya tapi belum mengalami sesuatu, belum mengalami mujizat. Tetaplah dalam ketaatanmu, karena percayalah bahwa mujizat itu akan terjadi. Amin. Amin. Saya percaya bahwa ini yang Allah rindukan terjadi di tengah-tengah kita. Mungkin hari-hari ke depan kita nggak tahu seperti apa, ya. Gelombang ekonomi seperti apa kita nggak tahu. Ya. Tapi ketika kita belajar mempercayai Tuhan, ya. Belajar untuk taat. Saya percaya kita adalah orang-orang yang akan Tuhan pimpin untuk kita keluar dari setiap persoalan dan persoalan. Bahkan saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang memberkati. Bukan lagi diberkati, tapi kita menjadi orang-orang yang memberkati. Katakan, saya akan menjadi orang-orang yang memberkati. Amin. Ya. Kalau diberkati pasti selalu ada orang yang diberkati. Tapi kita belajar, saya akan menjadi orang yang memberkati. Sama-sama percaya itu. Amin. Ya, terakhir, ya, anggur melambangkan gambaran sukacita di tengah-tengah kita. Ya. Kalau mungkin di hari ini engkau mengalami sesuatu yang mungkin kering dalam hidupmu, ya. Hilang sukacitamu. Ya. Biarlah kita meminta kepada Tuhan hari ini, Tuhan penuhi aku dengan anggur baru-Mu.
Tuhan limpahi aku dengan anggur baru-Mu. Supaya aku mengalami sukacita kembali. Aku mengalami kegairahan yang baru kembali. Dan saya percaya Tuhan akan limpahkan, Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. 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 Siap dipenuhi dengan anggur baru, amin. Siap dipenuhi dengan anggur baru, amin. Siap dipenuhi dengan kelimpahan Tuhan, amin. Amin. Oke, saya undang kita semua bagi berdiri. Mari kita teduhkan hati kita di depan Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang berbicara kepada saudara, ke dalam hati saudara. Biarkan dia berkata-kata menuntut saudara. Apa yang sedang saudara alami hari ini, biarkan dia berkata-kata kepada saudara. Kalau hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, untuk mengalami wujud kelimpahan kau harus mengundang Yesus hadir dalam hidupmu. Yesus harus ada di antaramu, ada dalam hidupmu. Karena kehadiran Yesus mengubah sesuatu yang lazim menjadi tidak lazim. Yesus mampu mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Kalau ada di antara engkau hari-hari ini kau merasa biasa-biasa hidupmu, kasihmu mulai biasa-biasa kepada Tuhan, engkau tidak lagi ada antusias kepada Tuhan. Mungkin kau sedang kehabisan anggur. Engkau sedang kehabisan anggur. Dan kau perlu Yesus dalam hidupmu hari ini. Jangan biarkan anggur kehidupan menjadi habis dalam hidupmu. Biarlah hari ini engkau mengalami mukjizat itu. Air menjadi anggur. Ada dalam hidupmu. Memenuhi hidupmu saat ini. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Penuhi kami Tuhan. Oh penuhi setiap kami Tuhan. Buka hati saudara, mulai berkata-kata kepada Tuhan. Mulai berkata-kata, bersekutu dengan Roh Kudus. Nyatakan segala isi hatimu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, kegelisahanmu. Oh biarkan Tuhan yang tahu. Biar Tuhan mendengar dan Tuhan menyelesaikan masalahmu. Oh, Dia ada untuk engkau. Oh, Dia tersedia bagi engkau. Jangan kau takut, jangan kau gentar. Terima kasih
Tuhan, kami percaya bahwa di hari-hari ini Engkau sedang akan menyatakan diri-Mu kepada kami, Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kami nanti menghadapi pencobaan-pencobaan, ketika pencobaan-pencobaan diizinkan ada dalam kehidupan kami, saya percaya Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan ada bersama-sama kami. Sehingga pencobaan-pencobaan itu menjadi pencobaan biasa yang akan mampu kami selesaikan bersama-sama dengan Kau, Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa berkati jemaat Tuhan GKI Kristo Samarinda, Tuhan. Buat mereka mengalami kelimpahan dalam kelimpahan dalam hati mereka, Tuhan. Kelimpahan ucapan syukur, kelimpahan mukjizat, bahkan kelimpahan Tuhan berkat-berkat jasmani dalam kehidupan mereka, Tuhan. Berkat keuangan mereka diberkati, Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Bapa dalam nama Yesus. Segala usaha pekerjaan mereka Engkau yang buat, Tuhan. Semuanya Tuhan yang mengerjakannya. Sekalipun krisis terjadi, kami percaya kami adalah orang diberkati Tuhan. Orang-orang yang akan dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan mukjizat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu. Ya, baik, kita kembali disegarkan ya dengan firman-Nya. Bagaimana kita mengalami kelimpahan dengan Tuhan. Tadi ada 4 poin ya. Yang pertama, adanya kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita mendengar dan mempercayai apa yang menjadi firman Tuhan itu yang ditaruhkan kepada kita. Yang ketiga, kita mau melakukannya. Dan yang terakhir, kita mau terus taat sampai kita menerima mujizat itu dalam kehidupan kita. Sudah? Baik, kita berdiri, kita mau memberikan persembahan kita. Karena Yesus ada di sini.
setiap waktu yang sedang Kau tetapkan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau berharap bahwa harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku. Kau kuatku Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, ya Tuhan, hanya Kau Yesus kuatku. Kami mau terus percaya, kami mau dengar, kami mau melakukan, kami mau taat Tuhan, sampai kami menerima itu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Biarlah iman kami yang mengatakannya itu Tuhan. Bersama Engkau, di dalam Engkau, kami aman Tuhan. Kami
percaya bahwa di waktu-waktu ke depan kami menjadi orang yang berjalan semakin lama semakin kuat. Karena kami membangun hubungan yang dekat dengan Engkau Tuhan. Kami menjaga hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami terus ada dalam naungan Engkau Tuhan, dalam perlindungan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu siang hari ini tengah-tengah kami. Engkau yang memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau memenuhi kami dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga naikkan syukur kami Tuhan untuk persembahan, baik pujian, penyembahan kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk persembahan keuangan kami Tuhan yang semua kami berikan. Biar apa yang kami beri layak dipakai untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Dan biarlah banyak orang boleh diselamatkan lewat apa yang sudah kami beri. Kami mau menabur untuk mereka Tuhan. Kami mau menabur untuk supaya jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Kami juga menabur supaya banyak orang dipuaskan, orang dikenyangkan Tuhan dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagi Engkau, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan angkat kedua tangan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, karena Yesus ada dalam hidupmu. Terus percaya dan lakukan apa yang Tuhan katakan kepada engkau. Dan percayalah bahwa iman yang ada dalam hatimu, iman yang ada dalam hidupmu akan membawa engkau mengalami Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Saat ini bukalah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan daripada Roh Kudus. Itu akan menguatkan engkau, membawa engkau untuk semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang akan memenuhi segala lumbung-lumbungmu. Tuhan memenuhi segala hidupmu dengan kebaikannya, dengan kemurahannya. Pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan ini. Engkau dan seisi surahmu, rumahmu diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kiranya kami pulang dalam perlindungan penjagaan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, terus memberkati. Salam kanan kirinya, katakan terus makin bergairah dengan Tuhan.